Hai guys, balik lagi sama aku Ika di Catatan Introvert. Kali ini aku mau ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul saat interview dengan user untuk posisi business development atau seller incubation. Nah, kita langsung aja. Pertanyaan pertama seperti biasa itu adalah perkenalan diri. Nah, ini juga udah sering aku bahas di video sebelumnya, gimana cara memperkenalkan diri dengan baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa ceritakan nama, terus kalau misalnya kalian mau infoin kalian itu lulusan mana juga nggak apa-apa. Selanjutnya kalian bisa infoin pengalaman kerja, tapi nggak usah terlalu panjang, jadi secara singkat aja. Kemudian kalian bisa infoin juga kelebihan kalian itu apa. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu biasanya adalah pengalaman kerja. Nah, di sini kalian bisa menceritakan kalian sebelumnya pernah kerja di mana aja. Kemudian jangan lupa untuk menceritakan juga hal-hal apa saja yang kalian lakukan di pekerjaan kalian sebelumnya. Kalau misalnya kamu fresh graduate, kamu bisa ceritain pengalaman magang kamu. Atau kamu juga bisa ceritain riwayat organisasi yang pernah kamu ikuti di perkuliahan. Pertanyaan yang ketiga itu adalah alasan resign. Nah, kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja, biasa kamu akan ditanya kenapa sih kamu resign dari perusahaan kamu sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, aku bakal kasih contoh jawaban ya. Alasan saya resign dari perusahaan sebelumnya adalah karena saya ingin mendapatkan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan karir dan kemampuan yang saya miliki. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa fokus sama hal-hal positif apa yang kalian dapatkan ketika kalian resign. Nah, pertanyaan berikutnya adalah alasan atau motivasi kamu kenapa kamu ingin bergabung dengan Shopee. Untuk pertanyaan ini, aku akan kasih contoh jawaban ya. Alasan kenapa saya ingin menjadi bagian dari tim Shopee adalah karena Shopee sangat menghargai karyawan dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Di samping itu, Shopee juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilannya. Dan saya percaya menjadi bagian dari Shopee akan membantu saya untuk berkembang sambil terus memberikan kinerja terbaik di tempat kerja. Kemudian, pertanyaan terkait kelebihan dan kekurangan. Untuk menjawab pertanyaan terkait kelebihan, karena bisnis development itu berhubungan dengan kemampuan komunikasi dan negosiasi, maka di sini aku akan kasih dua contoh ya. Nanti kalian tinggal pilih aja yang sekiranya cocok sama diri kalian. Nah, yang pertama, kamu bisa menjawab, salah satu kekuatan yang saya miliki adalah saya memiliki etos kerja atau semangat kerja yang tinggi. Jika saya memiliki deadline untuk sesuatu hal yang harus dilakukan, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin agar tugas tersebut bisa saya selesaikan dengan tepat waktu. Yang kedua, kamu bisa menjawab, sejauh ini hal dari diri saya yang cukup membantu dalam melaksanakan pekerjaan adalah keterampilan komunikasi yang kuat. Keterampilan komunikasi yang saya miliki dapat membantu saya bekerja dengan baik dengan anggota tim ataupun yang lainnya. Di samping itu, saya juga memiliki kemampuan negosiasi yang cukup baik. Untuk menjawab pertanyaan terkait kekurangan, aku akan kasih contoh jawaban ya. Kekurangan yang saya miliki adalah ketika saya tidak berhasil atau gagal dalam melakukan sesuatu, saya cenderung menyalahkan diri saya atau menganggap saya tidak memiliki kemampuan. Tetapi semakin saya belajar, saya mencoba untuk melihat kegagalan dari sudut pandang yang lain dan mencoba untuk fokus pada perbaikan yang bisa saya lakukan agar ke depannya saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi, untuk menjawab kekurangan, jangan lupa kalian harus infoin juga bagaimana cara kalian mengatasinya ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang kamu ketahui tentang posisi yang kamu lamar? Atau apa yang kamu ketahui tentang seller incubation? Untuk pertanyaan ini, aku akan coba kasih contoh jawabannya. Sebelumnya saya mencoba untuk mencari tahu lebih dalam terkait bisnis development dan posisi yang saat ini saya lamar. Berdasarkan pemahaman saya, divisi bisnis development berfokus pada bagaimana
kita membantu seller untuk ikut berkembang bersama Shopee melalui edukasi dan program yang disediakan. Memahami bahwa antara Shopee dan seller adalah dua kesatuan yang saling beriringan, di mana apabila kita membantu seller meningkatkan performanya, maka hal itu tidak hanya memberikan dampak positif bagi seller maupun perusahaan, tapi juga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan yang diberikan kepada customer. Untuk bisnis development sendiri, di sini biasanya kita akan berhubungan dengan seller dan berbagai macam edukasi atau program yang akan dilakukan untuk membantu seller lebih berkembang di Shopee. Untuk seller incubation sendiri secara general itu tugasnya adalah membantu memberikan edukasi terkait hal-hal apa saja yang bisa seller lakukan untuk membantu meningkatkan performa toko mereka di Shopee. Selanjutnya, biasanya kamu akan diminta untuk melakukan sesi roleplay. Apa sih itu roleplay? Roleplay itu adalah sebuah kegiatan di mana kamu berperan sebagai timnya Shopee dan biasanya user akan berperan sebagai seller. Untuk situasinya sendiri itu biasanya beda-beda tergantung usernya, tapi supaya kalian bisa melakukan roleplay dengan baik, gak ada salahnya kalian coba untuk berlatih dan jangan lupa untuk cari tahu terkait campaign-campaign di Shopee itu ada apa aja. Itu bisa jadi referensi kalian nantinya jika kalian diminta untuk melakukan sesi roleplay. Seperti biasa, di akhir sesi interview, biasanya user akan bertanya, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau tidak. Nah, usahakan di akhir sesi interview ini, kalian udah siapin satu pertanyaan ya. Kalian bisa coba tanyain hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi tim Shopee di posisi seller incubation, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang sekiranya berhubungan dengan business development atau seller incubation. Nah, jadi itu dia pertanyaan yang sering muncul saat interview dengan user untuk posisi business development. Sepengalaman aku untuk interview dengan user di business development atau seller incubation, itu biasanya pertanyaannya nggak terlalu banyak. Biasanya kita akan fokus di role play, kemudian kayak cerita tentang pengalaman kamu sebelumnya. Jadi aku saranin kalian benar-benar persiapkan diri dengan baik dan kalau bisa berlatih supaya kalian bisa melakukan roleplay dengan baik. Segitu dulu dari aku. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan nyalain notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan